pipa tekan itu untuk mengisi udara atau angin, kemudian untuk pipa hisap itu untuk menghisap udara yang ada di dalam. Anda bisa membeli alat-alat pabrikasi namun harganya tidak murah ya. Di sini saya garis bawah ya, jika membeli pabrikasi itu lebih simpel, lebih enak. Tinggal pakai saja. Kalau DIY seperti ini kan kita buat, kita running, kita uji coba, baru kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita sudah ada paket lengkap perbaikan kaca glass maupun touchscreen dari LCD ya. Kita akan membahas alat-alat yang dibutuhkan pemula dalam perbaikan touchscreen maupun glass dari HP itu sendiri. Nah, untuk melakukan perbaikan apa itu LCD HP seperti ini, Anda wajib punya alat-alat yang dikhususkan untuk perbaikan LCD ini. Oke, sampai di sini paham ya perbedaan kaca glass, kemudian anti gores. Lalu ada lagi yang namanya touchscreen. Touchscreen itu kan touch kan artinya sentuh, screen itu adalah layar ya. Berarti kan layar sentuh. Iya Pak, saya juga tahu kalau itu layar sentuh. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk layar sentuhnya sendiri di sini ada bagian yang namanya IC touchscreen ya, atau berfungsi sebagai input output perintah yang digunakan untuk menggerakkan layar. Nah, di depan kita kali ini sudah ada alat-alat DIY maupun alat pabrikasi yang siap digunakan untuk perbaikan LCD. Saya contohkan saja di sini ada beberapa alat ya yang saya punyai di sini untuk proses penggantian touchscreen maupun glass dari HP. Saya bahas satu persatu ya. Di sini ada yang namanya separator LCD. Apa itu separator LCD? Separator LCD itu adalah alat untuk memisahkan LCD dari kacanya. Kaca ini kan masih melekat di LCD-nya, kan tidak mungkin langsung kita pasangkan di atasnya, nanti kan lucu. Nanti tebal, tidak bisa disentuh ya. Jadi harus kita pisahkan terlebih dahulu untuk di bagian LCD dari touchscreen-nya ya. Lanjut untuk apa itu alat tadi, untuk separator ini untuk memanaskan dari LCD-nya itu sendiri, kemudian untuk membelah. Juga ini untuk membantu proses pembersihan lem oca yang sudah kita belah tadi ya. Nah, untuk membelahnya kita gunakan apa Pak? Kita gunakan senar kawat seperti ini. Nah, di sini ada beberapa ukuran ya, ada 0,10 dan kawat ukuran berapa ini, 0,5 mili ya. Untuk merek bebas saja, untuk merek tidak ada masalah, yang penting kualitasnya bagus ya kita beli ya. Oke, selanjutnya ada apa itu, saya bentar ya. Nah, di sini ada beberapa bahan ya, ini kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, di sini ya, bentar kita singkirkan. Nah, di sini ada bahan beberapa kaca gelas, kemudian ini ada yang sudah ada lem ocanya ya. Nah, seperti ini kan sudah ada lem ocanya, seperti Asus Zenfone, kemudian Samsung, Xiaomi ini sangat penting sekali ya. Nah, ini bedanya untuk kaca gelas seperti ini tidak ada rangkaian IC touchscreen ya, berbeda lagi dengan apa itu touchscreen ya. Touchscreen memiliki IC touch itu sendiri ya. Kemudian di sini ada lagi yang namanya Polaris LCD, kemudian ada lem oca kering. Nah, fungsinya lem oca kering itu sendiri apa Pak? Untuk lem oca kering itu sendiri kan, kalau misalnya seperti ini ya, misalnya seperti ini, kita ganti apa itu kaca seperti ini, untuk menggabungkan LCD dan touchscreen ini dibutuhkan lem oca kering seperti ini. Nah, ditempelkan seperti ini. Nanti setelah tertempel seperti ini, kita memasukkan di alat yang namanya laminating LCD dan bubble remover. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Nah, di sini alat kita hanya cukup sederhana saja. Lebih kompleksnya lagi, Anda bisa membeli alat-alat pabrikasi namun harganya tidak murah ya.
Misal untuk bubble remover sendiri harganya sekitar 5 juta, belum include dengan kompresor, kemudian selang-selang, nipple dan lain sebagainya. Kalau kita membuat harga 5 juta itu bisa kita belikan semua alat ini ya lur, termasuk bahan kemudian alat. Nah, di sini saya garis bawah ya, jika membeli pabrikasi itu lebih simpel, lebih enak. Tinggal pakai saja. Kalau DIY seperti ini kan kita buat, kita running, kita uji coba, baru kita proses penggantian ya. Seperti saya ini kan kirehuri ya, istilahnya saya ini senang DIY, kemudian senang membuat alat untuk mempermudah pekerjaan teknisi ya. Nah, jadi untuk bubble remover sendiri kita buat ya, kita buat dari plat, kemudian kita laskan. Kalau kita tidak bisa mengelas itu kita bawa ke tukang las saja ya. Nah, jadi perbedaannya beli pabrikan dengan DIY, tetap hasilnya akan lebih bagus lagi untuk yang pabrikasi. Namun untuk harganya sendiri ya bisa dibandingkan ya antara beli pabrikasi dengan DIY. Namun untuk menurut saya ini untuk fungsinya itu sama saja ya, tergantung skill kita dalam melakukan penggantian kaca gelas maupun touchscreen dari HP itu sendiri. Langsung saja kita tunjukkan untuk di bubble remover ya, bubble remover dan laminating ini ya. Laminating ini saya beli atau saya buat tidak sampai 500.000 ya, ini untuk di bubble removernya. Kemudian untuk di laminatingnya ini sendiri sekitar 400.000. Nah, kenapa lebih mahal untuk yang buatan timbang beli ya, karena untuk nipple, kemudian untuk selang-selangnya, kemudian untuk kerannya ini kita juga beli ya. Untuk praktek sendiri, untuk uji coba itu memakan biaya yang tidak sedikit, kemudian ada trial error. Nah, seperti las-lasan ini ya, kalau tidak rapat nanti akan bocor. Nah, seperti ini. Sebentar kita perlihatkan untuk bahannya ya. Nah, untuk bahannya sendiri lur, di sini seperti ini ya. Sebentar, ada motor ya. Untuk bahannya sendiri di sini seperti ini. Untuk tebalnya ini sekitar berapa mili ya, ini sekitar ya kurang lebih 5 mili ya, 5 milinan. Kemudian kita full las di bagian depan saja, karena yang untuk kotak ini kita langsungkan ya. Jadi untuk besi kotak itu ada ya, untuk besi kotak seperti ini. Kemudian kita kasih sistem keran seperti ini, nipple seperti ini. Kita beli di online kan banyak sekali ya. Untuk nipple pembuangan kita juga pakai ya, lebih enak lagi, tinggal buka tutup. Kemudian untuk pengisiannya kita juga gunakan untuk nipple seperti ini ya. Ini kan nipple berapa ini, 1/4 mungkin ya. Nah, 1/4. Kemudian ada jarum manifold ya, manifold untuk pressure atau tekanan dari udara itu sendiri. Di sini kita gunakan untuk kisaran berapa bar ini, maksimal ini sekitar 15 bar ya, atau sekitar 220 PSI. Nah, apa itu PSI? PSI adalah satuan pressure tekanan dari udara itu sendiri ya. Nah, jadi kan udara itu kan juga ada yang namanya tekanan. Oke, sampai di sini untuk bubble remover saya rasa sudah jelas. Untuk bubble remover itu sendiri juga banyak dijual di toko-toko online shop seperti Shopee dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang namanya laminating LCD ya. Laminating sebagai perekat awal LCD dan touchscreen. Jadi sebelum masuk untuk menghilangkan gelembung ini, kita masukkan di laminating LCD ya. Jadi agar lebih maksimal sebelum dimasukkan di bubble remover, kita gunakan laminating LCD. Ini kan banyak sekali untuk jenis laminating ya. Kalau di sini saya pakai sistem airbag. Tahu Anda airbag mobil itu seperti apa? Fungsinya airbag mobil itu kan menekan ya, menekan ketika ada tekanan. Ini kan
berbeda. Untuk tekanannya sendiri ini kita dapat atur di keran pembuangan seperti ini. Untuk cara prakteknya lain kali kita akan sharingkan ya. Kali ini kita cuma berbagi inspirasi atau alat yang digunakan untuk perbaikan LCD ya. Nah, di sini ada juga roll. Roll ini untuk mengerol apa itu dari lem oca keringnya ya, agar lebih rata. Di sini kita bisa dorong saja untuk fungsinya. Kemudian ini untuk memotong lem oca kita gunakan apa ini namanya, pisau bedah ya, pisau bedah seperti ini untuk memotong lem oca. Untuk membersihkannya kita juga bisa pakai thinner saja. Nah, di depan tadi kan sudah ada apa itu bubble remover serta laminating LCD. Nah, kemudian kita gunakan dapur pacunya ya. Dapur pacu di sini dalam artian kompresornya. Nah, untuk kompresornya sendiri lur, di sini kita gunakan 1/4 PK ya, atau bekas dari kompresor bekas kulkas itu ya. Jadi di sini ada yang namanya pipa hisap, kemudian di sini ada yang namanya pipa tekan. Pipa tekan itu untuk mengisi udara atau angin, kemudian untuk pipa hisap itu untuk menghisap udara yang ada di dalam LCD ya. Kita gunakan vakum sekaligus pompa dari bekas kulkas seperti ini. Untuk harganya sendiri ini cukup murah ya lur. Ini hanya berkisar 250 mungkin 300.000 ya, untuk kualitas yang masih bagus. Kemudian untuk selang di sini kita gunakan selang yang cukup tebal ya, cukup tebal di sini. Untuk selangnya lur, kita gunakan untuk selang di sini selang khusus ya. Selang khusus di sini dalam artian selang pressure atau selang tekanan. Ini banyak sekali dijual di marketplace. Untuk harganya sendiri 1 meter sekitar Rp5.000 ya. Nah, seperti ini. Sampai di sini untuk kompresor sudah jelas ya. Fungsinya untuk menghisap, kemudian untuk menekan dari udara itu sendiri. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Lain kali kita akan videokan atau kita tutorialkan. Jadi satu kompresor bisa memakai 2 alat seperti ini. Jadi untuk melakukan perbaikan atau penggantian dari kaca glass kemudian kaca LCD, kita juga memerlukan skill dan kemampuan. Ingat ya, saya garis bawahi di sini tidak ada pekerjaan yang sempurna ya, melainkan kita harus terus belajar, jangan merasa puas diri. Oke, sekian. Apabila konten kali ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Untuk pemesanannya Anda bisa mencari di marketplace atau di lapak-lapak terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.